Puluhan pengacara mengaku siap membela tersangka Peggy Setiawan alias Peggy Peron yang diduga sebagai otak pelaku dari kasus kematian Vina dan Eki di Cirebon 2016 lalu. Ya, hal tersebut lantaran mereka meyakini bahwa Peggy Setiawan bukanlah pelaku utama kasus kematian Vina. Dan dalam kesempatan ini, para pengacara tersebut termasuk Hotman Paris hingga Otto Hasibuan mengungkapkan alasannya terkait hal tersebut. Beberapa bukti dan saksi yang akan menguatkan Peggy Setiawan pun turut diungkap oleh mereka. Maka inilah 5 alasan kuat Peggy Setiawan harus segera dibebaskan dari penjara, versi Cumi Top 5. Niko Kili-Kili, selaku kuasa hukum tersangka Peggy Setiawan, mengaku bahwa pihaknya telah melakukan investigasi untuk membuktikan bahwa Peggy Setiawan tidak bersalah. Merasa sangat yakin dengan hasil investigasi tersebut, pihak Peggy Setiawan akan membuktikan keyakinan tersebut dengan memberikan perlawanan mengejutkan di pra-peradilan nanti. Ya, kuasa hukum Peggy Setiawan menyebut akan melampirkan bukti-bukti hasil investigasinya yang akan memperkuat posisi Peggy Setiawan. Selain bukti yang kuat, pihak Peggy Setiawan juga mengaku telah memiliki saksi kunci yang akan dibawa pada saat persidangan. Lantas, seberapa besar keyakinan pihak kuasa hukum Peggy Setiawan atas bukti temuannya itu? Kami dari tim penasihat hukum sangat meyakinkan dengan adanya bukti-bukti yang sudah kami dapatkan, kami yakin 1.000.000% klien kami tidak bersalah. Itu betul sekali, saya bergerak dengan tim, kami ada kurang lebih 68 pengacara, dan kami semua solid. Saya sudah membentuk tim investigasi, ketua tim investigasinya adalah Kombes Jindin Siagian Esa MH. Dan beliau sudah bergerak jauh dan fakta serta bukti-bukti sudah kami dapatkan. Nah, kalau mau tanya persisnya, kebetulan beliau sedang bersama-sama dengan saya. Beliau ini sejak lahir sebagai polisi sudah jadi penyidik. Sampai pensiun pun penyidik. Jadi nggak mungkinlah kita mengada-ngada atau ini tidak valid. Ini sangat amat valid. Yang saya sampaikan ini sangat amat valid. Ya, kalau mau tanya-tanya dengan beliau, kebetulan beliau hadir bersama-sama dengan saya. Saya memang ketua tim untuk melaksanakan investigasi. Ya, kami di dalam tim ini saya yang memimpin dan saya sudah melakukan investigasi. Sebelum saya mau ikut menjadi tanda tangan di dalam surat kuasa, saya terlebih dahulu melakukan investigasi supaya saya jangan salah membela orang, supaya saya jangan salah berkata-kata atau melontarkan perkataan. Setelah saya investigasi, yang sehingga koordinator daripada tim hukum atau penasihat hukum dari Peggy Setiawan, baru saya mau ikut serta untuk jadi menjadi kuasa. Nah, setelah saya investigasi, apa tadi yang dibilang Pak Niko Kili-Kili itu sangat-sangat tepat sekali. Sebenarnya kalau mau jujur, waduh, ini sebenarnya gampang untuk membuktikannya. Siapa yang melakukannya sebenarnya tahu mereka. Yakin saya tahu. Ya, siapa sebenarnya pelakunya itu yakin saya mereka tahu. Karena kenapa? Begitu saya lakukan investigasi, ya kok begini? Kan begitu kan? Sudah, aku ikut membela Peggy Setiawan, ya Peggy Setiawan saja. Yang lain nggak mau ikut campur. Kami fokus untuk Peggy Setiawan. Hotman Paris, kuasa hukum keluarga mendiang Vina, menyebutkan bahwa 5 dari 6 terpidana kasus kematian Vina menyatakan bahwa Peggy Setiawan bukan buron yang selama ini dicari. Ya, Peggy Setiawan disebut tidak terlibat dalam kasus kematian Vina. Hotman Paris menambahkan, apabila ada bukti-bukti yang belum diyakini kebenarannya, maka terduga pelaku belum bisa divonis sebagai tersangka dan harus dibebaskan. Lantas, seperti apa keraguan Hotman Paris atas bukti yang ada? 5
5 terpidana di BAP akhir-akhir ini menyatakan bukan Peggy pelakunya. Hanya 1 yang mengatakan iya. Jadi 5 lawan 1. Jadi dalam 2 minggu sebelum Peggy ditetapkan sebagai tersangka, 6 orang terpidana ini di BAP ulang dalam 2 minggu ini. Bukan BAP tahun 2016. Kalau BAP 2016 mengatakan ada 3 DPO ada di sini. Yang akhir ini 5 katanya mengatakan bukan Peggy. 1 mengatakan iya. Berarti kan ada keraguan kan? Di mata hukum kalau memang ada keraguan, ya tidak boleh menentukan status seseorang bersalah atau tidak gitu loh. Kalau kami mengatakan dari segi prinsip hukum, kalau terhadap Peggy kalau masih ada keraguan-raguan, ya pidana tidak boleh ragu-ragu, harus bukti yang lengkap. Kalau masih ada keraguan-raguan, ya jangan dulu memvonis menyatakan sebagai pelaku gitu loh. Jangan dulu melakukan itu. Pengacara Otto Hasibuan akhirnya angkat bicara setelah Hotman Paris mengutusnya untuk menjadi kuasa hukum Peggy Setiawan tersangka kasus kematian Vina. Ia setelah mengisyaratkan sepakat memberikan perlindungan terhadap Peggy Setiawan, Otto Hasibuan secara terang-terangan meminta agar kasus tersebut kembali diusut atau dibuka ulang. Hal tersebut lantaran Peggy Setiawan secara terang-terangan berani menyatakan bahwa dirinya tidak bersalah atau tidak terlibat dalam kasus kematian Vina. Lantas, seperti apa keyakinan Otto Hasibuan dalam memberikan perlindungan terhadap Peggy Setiawan? Saya hanya melihat di televisi Peggy mengatakan saya tidak bersalah katanya. Nah, kalau dia berani mengatakan saya tidak bersalah, ya harus kita usut di mana tidak bersalahnya. Saya juga mendengar ada orang di media saya baca gitu, katanya ada beberapa orang saksi yang menjadi alibi yang menyatakan bahwa pada waktu yang bersamaan sebenarnya pada waktu terjadinya pembunuhan itu katanya si Peggy ini tidak berada di tempat tapi ada di tempat lain. Nah ini kalau alibi dan ini bisa dibuktikan, tidak ada pilihan lain, dia harus dibebaskan. Nah, tinggal alibinya itu betul-betul strong nggak gitu. Kalau ini bisa dibuktikan dia berada di suatu tempat lain, ya di tempat lain daripada tempat pembunuhan terjadi pada waktu yang bersamaan, saya kira tidak ada alasan dia harus dibebaskan. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa memang seorang advokat yang menjadi kuasa hukum dalam perkaranya Vina datang mengadu kepada Peradi dan saya sebagai ketua hukum Peradi akan memberikan perlindungan hukum kepada dia, dan kalau betul ada yang menekan-nekan kliennya untuk mencabut kuasa dari dia, kita akan laporkan. Pengacara Rasman Arif Nasution sempat secara terang-terangan bersedia membela Peggy Setiawan dengan menjadi kuasa hukumnya jika diperlukan. Namun, tak berselang lama kemudian, Rasman Arif Nasution justru ragu dengan informasi atau bukti temuannya terkait sosok Peggy Setiawan. Lantas, seperti apa informasi atau bukti temuan Rasman Arif Nasution? Apakah dirinya akan tetap membela Peggy Setiawan? Saya diberikan oleh sumber yang sangat kompeten, valid, dan saya kan tidak menuduh. Saya kan semuanya dalam rangka presumption of innocence. Saya praduga tidak bersalah, makanya saya duga. Gitu. Semua saya katakan diduga. Sebagai praktisi hukum, saya harus men-tracking banyak pihak. Kenapa? Karena saya sering diminta menjadi narasumber. Jadi saya nggak boleh mengeluarkan informasi yang keliru tanpa data. PS ini dia diduga memiliki kelompok atau apa yang disebut dengan grup atau geng ya, geng dalam pengertian positif ya, yaitu Jack garis keras. Mereka ini, kelompok ini sering ya melakukan sweeping, bentrok apabila ada pertandingan, dan mereka ini pendukung garis keras atau Jack garis kerasnya Persija di Cirebon. Dan itu saudara PS ini berada di garda terdepan. Dan saya banyak dikirimin tadi oleh orang yang tidak saya kenal tapi yang mengikuti kasus ini, yang fans lah dengan saya, mengirim video, mengirim foto
Facebooknya si PS. Ya, jadi di sini kita lihat kemudian namanya juga kenapa harus berubah dari PS menjadi ada Robi, kan gitu ya, menjadi Robi. Apa masalahnya kalau memang orang tuanya beristri dua, beristri dua, sudah menikah lagi, dikhawatirkan nanti karena nggak disenangi lah, atau karena apa alasannya, ini kan tetap saja anak dari orang tuanya PS. Kalau itu, tapi keterangan dari pengacaranya beda lagi. Dibilang karena nggak disenangi. Nah, kalau adiknya kemarin bilang ke saya di salah satu TV swasta, karena katanya alasan lain gitulah. Nah, kemudian bapaknya Peggy atau orang tuanya Peggy ini berubah-ubah. Di Cirebon namanya Rudi Irawan. Di Bandung namanya Al Saprudi. Kenapa berubah-berubah? Nah, ini kita duga ada upaya untuk memutarbalikkan fakta dan melanggar Undang-Undang Kependudukan pasal 66. Nah, saya mendesak agar pelaku ini, kalau ini benar, agar polisi menyidik atau memanggil yang bersangkutan, karena ini ancaman pidananya 6 tahun. Biar terkuat semua. Jadi nggak ada di sini yang ditutup-tutupi. Saya juga nggak rela Peggy dihukum kalau dia tidak bersalah. Tapi kalau dia bersalah, ya bahaya. Kalau dia berbohong, ya sudah. Kalau ada yang lain mendesain, kejar. Yang penting jangan diobok-obok. Institusi hukum, polisi, jaksa, hakim, jangan diobok-obok. Pengacara Deolipa Yumara secara terang-terangan mengaku siap menjadi bagian dari tim kuasa hukum Peggy Setiawan. Hal tersebut lantaran Deolipa Yumara merasa bahwa polisi terlalu tergesa-gesa dalam menetapkan Peggy Setiawan menjadi tersangka kasus kematian Vina. Deolipa Yumara meminta agar polisi kembali mengusut dan memberikan kesempatan terhadap Peggy Setiawan yang menyebut bahwa dirinya tidak bersalah. Lantas, seperti apa alasan Deolipa Yumara yang sangat yakin memberikan pembelaan terhadap Peggy Setiawan? Kalau bagi saya, penanganan teman-teman polisi di Polda ini begitu tergesa-gesa, habis nangkep langsung prarekonstruksi, langsung begini-begini. Sebenarnya tujuannya cuma supaya jangan sampai salah sih sebenarnya. Benar tujuannya, jangan sampai salah. Jadi jangan sampai perkara ada tunggakan lah, kira-kira begitu kalau di dalam polisi. Di dalam ini ya, penyidikan ya. Tapi ini malah akhirnya menjadi bias. Akhirnya masyarakat bertanya-tanya. Ada ekspresi Peggy yang kemudian sangat takut dan kemudian sangat pengen dibela. Akhirnya masyarakat yang tadinya dia persoalannya ada di Peggy, dia yang pasti yang diduga dia pelakunya menjadi bias akhirnya, karena dia juga merasa mungkin ya udah kelamaan, dia juga mungkin juga dia bukan pelakunya, akhirnya dia minta tolong ke masyarakat akhirnya simpati kepada Peggy. Terus terang ketika persoalan ini ada, Peggy muncul, tadinya kan kita pikir dia pelakunya, tapi ketika ekspresinya juga berbeda dari pakem orang yang melakukan, ya akhirnya masyarakat bertanya-tanya. Semua pakar akan bilang dari ekspresi wajahnya Peggy, ya ini agak sulit untuk dibilang dia adalah pelakunya. Pengacaranya Vina juga, Bang Otman juga bilang dari beberapa tersangka yang sudah ini memang bilang bukan dia pelakunya. Nah, bagaimana ini mencari keadilan untuk mencari pelaku, tapi para tersangka bilang bukan dia pelakunya. Kemudian pengacaranya si korban juga bilang bukan dia pelakunya. Berarti kan ini menjadi absurd. Bagi saya ini pekerjaan yang sia-sia dari proses penyidikan di kepolisian Polda Jawa Barat. Bahwasanya nanti kalau memang keluarganya Peggy atau Peggy-nya sendiri minta bantuan atau lewat saluran mana minta bantuan kami, pasti saya langsung bantu. Cuman yang kita jaga adalah pakem dunia pengacara, di mana kita harus menghormati ada kuasa hukum yang sudah ada, kemudian kita harus menghormati keluarga dari tersangka sendiri apa mau didampingin, kan kita belum tahu kan itu yang nanti menjadi ukuran. Ya, tapi kalau itu ada, animo masyarakat juga ada, kemudian saluran juga ada, sudah kita nanti membela. Bukan kita juga yang akan membela sendirian,
Ada juga teman-teman yang lain yang sudah biasa menangani perkara-perkara pembunuhan, kan gitu kan.